Ya. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Kesempatan ini. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pemilihan data atau verifikasi ya. Bahwa verifikasi data yang masuk ke kita itu adalah 4.000 data sampai saat ini. 4.000 data. 4.000 data yang masuk. Per jam berapa boleh ya estimasi saja? Kira-kira tadi jam 3.25. Oke. 3.25. Lantas yang sudah kami verifikasi 1.600, 1.500 sama 1.600. 1.600. 1.600. Ini yang terverifikasi ya? Ya. Jadi dari situ sisanya 2.400 lagi. Oke. Nah dari yang 1.600 diverifikasi itu memang agak lambat. Kami tambah lagi personel dan 4 orang lagi ini, ya kan? Itu secara nasional 01 itu 39,5%. Jadi posisi presentasi secara nasional update terkini 01 posisinya 39,5%. 5%. Baik. 02? 02 58,2%. Oke, lanjut. Ya, jadi kami tolong yang mengupload dengan jumlahnya harus 100 itu. Iya. Yang lebih dari 100 kemarin saya dikomplain. Kok jumlahnya lebih dari 100 itu? Iya. Itu kebetulan salah ketik. Salah ketik. Okay. Salah ketik. Dan sudah kita ralat. Ya. Tadinya 65, kita luruskan 56. Memang di dalamnya betul, tapi di luarnya salah tulis. Itu salah ketik ya, di YouTube-nya kan Pak ya. Persis. Kan? Persis. Bukan sistemnya kan. Iya, iya. Tapi setelah saya dengar isinya, betul seperti yang diucapkan 56,5. Ya. Tapi judulnya tertulis 65. Jadi memang ini menjadi perhatian buat kita, jangan sampai salah mengetik ya. Iya. Oke, jadi saya ulangi, secara nasional per jam berapa tadi kalau boleh dibilang Pak? Sama 15. 15.25. Aha. Ya. Posisi 01 39,5%. Ya. Pasangan 02 58,2%. Ya. Lanjut Pak. Ya. Jadi diharapkan kayak kami kemarin itu waktu verifikasi terakhir itu tadi malam itu sudah sampai 1.200 ya. Jadi sekarang di 1.600, jadi naiknya 400. Yang Tadi malam itu 1.200 yang sudah diverifikasi. Sudah diverifikasi dan sekarang 1.600. 1.600. Iya. Jadi kemampuan kita baru 400 itu. Iya. Nah, ini ada tadi teman-teman yang ngantarkan PC. Silahkan pakai 5 buah PC. Nah, kita akan tambah lagi 5 orang. Oke. Relawan lagi. Baik. Nah, apa relawan apa masyarakat kami nggak tahu karena ini bekerja sama. Lanjut Pak. Kalau Ya. Biar. saya menambahkan sedikit. Kalau thread-nya tadi yang kemarin itu ketika 1.200 data ya, itu 56,5% kan ya. Ya. Sekarang udah ada sepertinya sih trennya meningkat gitu. Maaf, 56,5. Dari sisi 56,5 kemarin kan. Nah, sekarang 58,3 untuk paslon nomor 2. Jadi ada peningkatan sih dari 58,2 sekarang kan. 2. Ini sekarang tadi kan 58,2 itu jam 3.25 ya. Sekarang sudah 58,3 nih, meningkat lagi nih. Iya. Gitu. Oh. Jadi semakin banyak datanya sepertinya ya nggak tahu, mungkin makin bertambah begitu. Iya. Lanjut Pak. Jadi ini seperti kami jelaskan juga bahwa kami itu tidak menentukan TPS dari mana dan juga tidak menentukan siapa yang ngirim. Jadi kita menerima dari masyarakat. Maaf, tidak menerima? Kami menerima hanya dari masyarakat seluruhnya. Okay. Ya kan? Jadi aplikasi Jurdil 2019 ini hanya menerima dari masyarakat saja. Masyarakat saja. Oke. Ya, silakan masuk gitu kan. Masuk upload kita. Nah, kenapa kok lama? Kita yang dikirim data itu ada dua. Satu ada angkanya, satu ada fotonya. Nah, foto sama angka itu harus jelas itu. Lantas foto apa gitu kan? Foto C1, ya kan? Yang sudah dilakukan kesepakatan, ya kan? Nah itu harus
sama itu antara data sama foto. Nah, masalahnya juga ada emak-emak nih. Dan dia kalau di-download sama dia, itu memorinya udah habis gitu. Ya kan, nggak bisa download, pending dulu. Saya juga begitu. Saya pasang hapus yang lain-lain. Ya kan? Jadi dia mengirimkan apa? Dia mengirimkan foto C1 aja. Nah, foto satu harus clear, jelas. Provinsi mana, kabupaten, kelurahan. Nah, jelas angkanya. Jadi kita akan masukkan data yang dikirim oleh emak-emak itu. Ya kan? Bisa dikatakan kadang-kadang di Batang kalau nggak salah ingat saya, itu 100% buat 01. 1%? 100. Oh, 100% di Batang. Iya. Batang. Iya, Batang Pekalongan ya. Enggak, Jawa Tengah. Nggak bisa 0. Tapi kalau di Madura apa namanya itu? Pamekasan, Sampang. Ya. Itu sebalik. Ya. 01-nya 0. Ya, kami masukkannya semuanya. Jadi kami hanya data yang masuk kita masukkan. Berapa hasilnya silakan aja. Jadi kita sebenarnya betul-betul netral, jurdil. Ya kan? Insya Allah kami akan lurus saja. Jangan kami yang sudah umur kata Lala saya udah tua gitu kan, jangan menambah dosa lagi lah. Ya, cukup lah ya, jangan nambah dosa lagi. Jadi kami masukkan. Jadi sama tim saya bilang masukkan semuanya data yang kita terima dari masyarakat. Dari masyarakat. Bukan dari TPS. Ya, masyarakat dari TPS. Oh, termasuk TPS. Iya, masyarakat itu mengambil datanya dari TPS, ya. TPS kirim kita. Okay. Iya. Jadi WA saya itu kemarin saya terima 58, dikumpulin sama orangnya. 58 gambar. Salah lagi 62. Waduh, ya sudah masukin aja. Ya, Sofwannya bilang, "Pak, ini nggak salah nih." Ya cek aja. Ya gitu. Jadi kalau dari 9 provinsi yang besar di Indonesia yang kita kategorikan kemarin, itu Jawa Barat 59,9% untuk 02. 59,9% untuk Jawa Barat ya. Jawa Barat. Posisinya sampai sore ini ya. Ya, tadi 325 datanya tadi. Oke. 01-nya 35,5. Nah, nanti bisa ditampilkan lipat. Sekarang 01 berapa Pak tadi? 01 35,5. 35,5. Ya. Ini untuk Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat. 02, pasangan 02 ada di posisi 59,9%. Ya. Pasangan 01 ada di posisi 35,5%. Untuk Jawa Barat per jam 3 sore lebih 25. Betul. Lanjut. Ya, mirip-mirip lah. Lantas kalau di Jawa Tengah, ya, kalau Jawa Tengah langsung aja, itu 02 31,6. 31,6. 01 66%. 66%. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, yang berimbang itu adalah DKI, Pak. DKI 02 53%. 53%. 01 46%. 46%. Ya. Dari sisi mana berimbangnya ini? Ya, jumlahnya 53,5 bisa jauh, Pak, besar. Jauh ya? Iya. Wah, Ya. kalau itu jauh semua ya. 53 ke 46 lumayan, Pak. Ada refresh ya. Coba ya refresh terakhir apa? Berapa? Oke, sebelum bicara teknis lanjut dulu Pak ya. Ya. Biar berikan Ya. boleh. Ada yang kedua mengenai apa? Mengenai pelanggaran apa namanya? Pelaporan pelanggaran. Terus terang saja kami melihat pelaporan bisa ditampilkan nggak? Iya, ada 8 item saja. Itu tidak ada yang signifikan. Ya, tidak ada signifikan. Karena hanya 8 item ya? Iya, 8 item. Jadi itu ya kesalahan simple aja lah. Kita tidak bisa menyalahkan apa-apa gitu di situ. Ya, saya melihat kalau dari laporan begini hanya 8 ini, ya pemilu ini damai-damai aja. Damai. Santai aja. Ngomong-ngomong dari 8 itu apa yang menonjol kalau bicara pelaporan? Mana? Saya buka nggak? Ya. Kelihatan. Coba. Paling major apa? Ini ada surat suara sudah tercoblos paslon di Kelurahan Cipondoh Makmur RT 03. Cipondoh sudah tercoblos paslon. Ya, Berapa buah? betul. Mungkin nggak disebutkan di sini, mungkin coba saya lihat detailnya dulu ya.
Itu dari 8 item pelaporan Ya. tadi ya. Surat suara sudah tercoblos. Pendengar Bravo Radio, Anda Oh, ini masih ada juga mendengarkan? surat suara Ya, DPD silakan. kurang. Saya hanya mencoblos 4 surat suara. Hanya ada 200 kata panitia, padahal saya masuk dalam DPT. Jadi dia sudah masuk dalam DPT tapi tidak bisa mencoblos karena surat suaranya kurang. Itu juga salah satu komplain dari masyarakat gitu ya. Oke. Itu yang menonjol ya? Ya. Surat suaranya Salah sudah satunya. tercoblos ya, salah satunya itu ya. Oke, kembali ke Pak Alita dulu. Iya, jadi saya melihat bahwa opini saya, kita kan Maaf, bisa dekat mic Pak. Ya. menginginkan adalah pemilu yang damai. Iya. Ya, kalau dilihat tadi hanya 8 sekian item tadi, damai-damai ya. Ya damai itu apakah disengaja, tapi itu kan satu TPS saja, tidak sama di mana-mana. Tapi memang pelanggaran, ya kan? Ya kami anggap tuh minus saja. Tapi kalau misalnya di sana tuh terjadi pemukulan, berantem gitu kan. Nah, lantas yang yang sudah dicoblos itu banyak sekali dan di semua tempat itu perlu diangkat lah. Tapi yang kecil-kecil itu ya mungkin ada kesalahan manusia saja. Kita damai-damai saja. Sekali itu aja. Baik. Dari sisi teknis barangkali ada yang mau dilengkapi, Mas? Sisi teknis mungkin ide dari pelaporan pelanggaran dalam bentuk aplikasi ini kan sebelumnya memang belum ada tadinya. Jadi harapannya dari aplikasi pelaporan pelanggaran ini bisa menjangkau lebih luas masyarakat kan gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau kita ingin melaporkan, kadang-kadang kita tidak punya akses ya ke Bawaslu gitu kan. Kemudian juga kalaupun kita mungkin bisa melalui nomor telepon ya. Nomor telepon itu kan ada keterbatasan ya. Keterbatasan terutama dari sisi penerimanya gitu kan. Kalau laporan udah banyak kan harus kan dalam nomor telepon gitu ya. Sedangkan kalau di aplikasi ini siapapun kapanpun bisa langsung segera melaporkan dan ditampung di dalam server gitu kan. Nah itu idenya juga seperti itu awalnya. Memang masih belum terlalu banyak karena sosialisasi kita juga masih waktunya sangat sempit gitu kan. Harapannya sih ke depan dengan aplikasi ini mudah-mudahan bisa menjangkau lebih luas. Siapapun bisa yang mengakses aplikasi ini bisa melaporkannya tanpa ada halangan tadi, misalnya harus masuk antrian dan lain-lain dalam nomor telepon gitu ya. Kemudian juga pelaporan pelanggaran ini juga jadi karena ini juga kan sudah terakreditasi Bawaslu ya. Jadi bisa menjadi harapan masyarakat juga. Setiap ada kejadian dia bisa langsung laporkan. Jadi lebih membawa harapan ini sampai ke pihak yang menanganinya gitu kan. Dalam hal ini misalnya Bawaslu. Jadi dari sini mungkin kita bisa akan berikan ke Bawaslu dan jadi karena hal seperti itu mudah-mudahan terkait dengan misalnya menjadi satu keresahan atau apa-apa karena misalnya kan masyarakat karena tidak mempunyai saluran kadang-kadang dia lempar sendiri ke media sosial gitu kan. Dan belum terverifikasi dan lain-lain gitu ya. Nah dengan adanya ini mudah-mudahan ditampung dan bisa sampai jadi masyarakat jadi lebih tenang lah dalam hal melaporkan, jadi tidak melempar kejadian yang mungkin bisa meresahkan juga langsung ke media sosial gitu. Jadi bisa kita pilah gitu kan mana yang signifikan, mana yang penting untuk segera dilaporkan misalnya seperti itu dengan aplikasi ini seperti itu idenya. Jadi sampai hari kedua pasca Pilpres kemarin pencoblosan, apa yang sedang concern dilakukan oleh aplikasi Jurdil 2019 ini? Lebih ke arah mana sekarang ini? Kalau verifikasi saja atau bagaimana? Memang masih verifikasi sih. Masih sampai saat ini untuk verifikasi data dari data yang masuk sekitar 4.000 ya, hampir 4.000 itu kita baru verifikasi sekitar 1.600, masih banyak yang belum terverifikasi memang. Itu yang menjadi concern kita juga. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sih karena ada penambahan personil mudah-mudahan bisa lebih cepat. Hasilnya akhirnya bisa keluar gitu. Mas Oswan dan Pak Alita, jujur saya harus sampaikan ribuan pendengar kami ini sudah mulai menunggu ya kehadiran aplikasi Jurdil 2019 untuk mengupdate perkembangan informasi. Karena itu yang masuk ke WhatsApp kami, ke media sosial kami, mereka menanti, ayo dong, ada update apa lagi nih dari Jurdil 2019. Silakan, apa yang mau disampaikan? Iya,
saya akan sampaikan bahwasanya tiap hari itu dari mulai kemarin itu angka untuk 02 itu naik terus. Itu saya melihat, dan angka 01 tentu efeknya diturun. Itu satu yang disimpulkan dari data ya. Di Pulau Jawa yang tadinya yang 60% penduduk Indonesia, datanya TPS-nya itu yang perakirakan tadinya itu kan 02 akan loss, ya kan? Tapi actualnya 012 itu menang. Walaupun bedanya hanya berapa nih? Kalau saya lihat sih kira-kira ya hanya 10% saja. Itu besar sebenarnya ya. Ya. Jadi apalagi dari data kita ini kayak Sumatera Utara dan itu dan Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan itu majority itu 02 semua, di atas 60. Jadi kalau misalnya dikatakan secara nasional itu 02 itu menang 58,2 dibandingkan 39,5 01, itu wajar dari data kami, ya kan? Ini karena data ini tidak dilakukan kita itu pengolahan macam-macam, cuman masuk data kita verifikasi data itu betul kita masukkan terjadi di sistem synchronize. Nggak ada pengolahan data, nggak ada. Jadi hanya sinkronis saja keluarlah angka pie chart ini. Nah, yang ditanyakan nanti kan kalau yang quick count itu kan udah hampir selesai. Kami tanyakan kapan ini juri 2019 ini selesai? Oh ya, sudah berapa persen kalau bicara presentasi suara yang diverifikasi? Selain tadi angka sudah ya. Kan tadi kalau quick count tadi bahwa menyebutnya sudah hampir selesai begitu. Sudah sekitar 90 lah ya. Iya, iya. Kalau kita itu, kalau kita lihat data yang masuk itu kan 4.000 ya? Iya, 4.000. Yang sudah diverifikasi 1.600. 1.600. Ya. Masih ada 2.400 yang belum terverifikasi. Iya, ini baru 50% ya? 50%, 40% lah. Baik. Nah, jadi kapan berhentinya? Kita akan carikan begini Pak. Kita akan carikan persentase kenaikan daripada 02 dan 01 itu dari kurva X and Y. X itu misalnya jumlah TPS, Y itu adalah persentase suara terhadap calon-calon. Misalnya akan muncul nanti 01, 02 dan error. Nah, kalau misalnya kurva ini dia datar, kami berasumsi sudah cukup. Ya kan? Kapan itu? Ya mudah-mudahan cepat. Datarnya itu nggak naik lagi. Tapi kalau 1% masih naik juga, kami teruskan. Tapi naiknya cuma 0,01, 0,02 gitu kan, 2 angka di belakang koma. Ya kami mungkin akan lakukan kesepakatan bagaimana ini, mau diteruskan atau tidak. Karena kalau kita teruskan terus semuanya nanti semua masuk terus terang aja ini biayanya biaya kantong sendiri. Jadi betul-betul kami yang aktif ini memasukkan dana sendiri untuk menjalankan ini. Dan kalau orang IT kan dia profesional walaupun nggak tinggi-tinggi amat. Nah yang masuk data itu anak SMA yang jago IT-nya ada di atas. Kemarin sudah di syuting ya. Jadi kita juga berhitung ya sudah cukup gitu. Nah itu data yang masuk itu betul-betul sudah kami bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misalnya ada pihak ketiga mau lihat datanya ya silakan. Bisa ya? Bisa. Dan metodenya bagaimana? Nah, terus saja tadi datang ke kami wartawan CNN.com atas nama dan juga Pak Muli yang menerima itu kasih tahu dia mau datanya, Pak datanya dari mana? Ya kasih tahu teman-teman yang concern terhadap keadilan dari pemilu ini ngeluarin duit. Dia dikasih tahu datanya berapa, kaget ya. Gak mungkin Pak angka sekian. Ya itulah itu. Karena kecil banget tuh. Karena kita itu namanya kalau dikatakan paket hemat. Kalau ayam itu paket hemat. Kami tambah sekali Pak, paket hemat sekali. Paket hemat sekali. Nah, jadi memang kontribusi ya kita mempunyai itu. Alhamdulillah tempat disediakan oleh orang-orang yang senang dengan setuju dengan kami sediakan free. Ya, dan untuk datang ke sini ya uang sendiri aja. Jadi sebenarnya intinya bagaimana kita memberikan sesuatu yang baik untuk anak cucu kami.
memberikan yang terbaik buat anak cucu kami dan Itu sekaligus berikan supaya masyarakat pendengar kita tidak resah lagi. Iya, kamu sebaik ya. Sebagai penutup sekalian. Iya, jadi jangan takutlah kami akan mencondong ke calon ini tidak. Kami akan fair saja. Silakan masuk. Ya kalau masuk kita juga dong. Lu buka, gua buka. Data lu buka, gua buka. Silakan. Nanti kalau KPU buka silakan. Dengan gua buka punya lu nggak buka. Gitu aja sebenarnya. Jadi jangan takutlah dengan kami. Karena kami itu hanya jujur saja, ya sudah selesai. Dan itu setelah ini selesai pemilu ya kita damai-damai aja kok. Ya, memang dalam WA saya itu saya dihujat macam-macam. Ya saya bilang saya akan melakukan sesuai dengan apa yang ada di hati saya. Selesai. Baik. Jadi nggak khawatir lah. Profesional IT sekaligus sampaikan kepada pendengar kita supaya mereka juga yakin jangan sampai ikut resah. Sebagai penutup apa yang mau disampaikan silakan Mike. Tujuan dari quick count ini sebenarnya bukan untuk untuk mendelegitimasi, bukan seperti itu sebenarnya. Justru ini justru ini untuk untuk memberikan satu hasil yang kredibel, yang jujur karena memang tagar kita adalah jujur dan adil gitu kan. Jadi ya apa yang kita kerjakan ya memang benar-benar apa adanya gitu, sesuai dengan yang diinput oleh masyarakat. Jadi kita juga kan dari sisi pendanaan juga ini swadaya sendiri, bukan dari pihak salah satu paslon misalnya gitu, karena jadi kita memang benar-benar independen. Bukan komersial gitu kan. Kalau beda kan, kalau komersial kan berarti kan memang harus ada yang mendanai. Dan juga gitu bukan kan. underbow partai begitu? Bukan. Enggak ya. Iya, kita benar-benar independen di sini gitu. Jadi ya. Saya tambahin lah ya. Kami dulu itu setelah membuat juri ini kami bingung. Kemana ini mau dikasih tahu ke masyarakat? Via apa? Cari sana, wah lu belum terkenal, nggak bisa masuk sini. Masuk sini, nggak ada duitnya. Terus sini, lu punya duit berapa? Tapi nggak punya. Tahu-tahu di sini waktu lagi bikin data ini di atas dipanggil sama Arif. Pak Ita, di sini ada. Saya masuk. Ada apa di sana? Terus terang aja ini surprise saja. Kita nggak ada komitmen sebelumnya kan? Iya. Ada baru kenal. Iya baru kenal. Ya kan, Mbak Budi baru kenal, apalagi Bulala tadi malam terkenal. Ya. Jadi gitu. Jadi kita itu ya kayak air mengalir aja. Kalau ada yang bantu silakan. Ya sudah gitu aja. Jadi kami itu melakukan maksimum yang kami punya, nggak ada. Terus terang aja Pak Budi dibayar ya? Saya? Enggak kan? Kami bayar nggak sih dia? Kami nggak terima uang, kami nggak bayar. Itu lah, fair aja. Ya, sekiranya begitu aja. Mas Aswan, dilengkapi. Iya. Memang kita boleh dibilang ya mulainya itu agak terlambat dibanding yang lain gitu ya. Dan endorsement dari pihak-pihak juga mungkin boleh dibilang sedikit lah ya. Sedikit ya. Tapi di akhir-akhir ini kalau kita lihat di Android Play Store gitu ya, justru aplikasi kita yang trending topik yang menjadi trending. Oh gitu. Iya betul. Jadi ya, di Play Store aplikasi menyampaikan dibanding bahwa yang lain. Aplikasi Jurdil 2019 di media kami ini sedang ditunggu-tunggu update-nya dari ribuan pendengar yang terlihat ya, karena kami bisa melihat berapa ribu orang. Terakhir sampai 1,2 ribu orang yang menonton kita. Ya. Mudah-mudahan 1,9 sekarang. Makin lama makin banyak ya. Ya. Jadi artinya saya harus menyampaikan, biasanya bahasanya tadi, ayo dong update lagi dari Jurdil 2019 apa informasinya. Jangan bosan-bosan makanya. Ya. Baik, sebagai review saja. Jadi inilah real quick count yang sebenarnya. Sudah real sebenarnya lagi kan. Artinya betul-betul kita ingin meyakinkan kepada pendengar kita bahwa Anda tidak perlu resah ya. Aplikasi Jurdil 2019 sudah mengupdate tadi 4.000 data yang sudah yang sudah masuk, yang terdaftar per jam 3 sore lebih 25 menit. Yang sudah terverifikasi itu ada 1.600 dan yang sisanya 2.400 ini sedang terus dilakukan ya. Update secara nasional perolehan suara untuk pasangan 01 itu ada di 39,5% ya. Ini supaya kita tidak salah menyebutkan angka. Jadi pasangan 01 39,5%, ini update secara nasional per jam 3 sore lebih 25. Pasangan 02 ada di 58,2%. Dari kurang lebih 1.600 data yang sudah terverifikasi ya.
Kalau kemarin pasangan 02 ada di 56,5%, sekarang posisinya ada di 58,2%. Bicara pelaporan pelanggaran hanya 8 item saja dan tidak terlalu signifikan ya Pak ya. Oke, terus sebagai informasi dari 9 provinsi, ada 3 provinsi yang tadi sudah disampaikan, Jawa Barat khususnya. Pasangan 02 ada di posisi 59,9%, 01 ada di 35,5%. Jawa Tengah 31,6%, untuk pasangan 02, 01 66%. Sementara DKI agak berimbang tadi dikatakan bahwa pasangan 02 ada di 53% dan pasangan 01 46%. Demikian pendengar Bravo Radio, real quick account. Ya, real quick count dari aplikasi Jurdil 2019 yang dihadirkan oleh para alumni ITB 1973 diwakili oleh Pak Alita Ilyas, Pak Muli juga di depan saya. Terima kasih dan Mas Oswan Profesional Ati juga terima kasih. Pendengar Profesor Radio, itulah yang bisa kami sampaikan untuk update terkait dengan perolehan suara dari aplikasi Jurdil 2019. Mewakili tim yang ada, saya Budi Sunarso. Sesaat lagi dan kembali ke studio.